ini motor bekas pemakaian wanita gitu. Oh iya. Itu gak ngejamin teman-teman, gak ngejamin dia. Malah kadang-kadang pemakaian cewek itu malah lebih kacau daripada cowok karena cewek itu lebih malas buat melakukan perawatan. Sebenarnya cara memilih yang sesuai ini seperti apa? Pertama tadi kebutuhannya buat apa, terus Betul. medan yang dilalui tadi Mas Hadi betul, medan dilalui seperti apa, jarak tempuhnya berapa jauh, terus konsumsi bahan bakarnya kayak gimana. Itu nggak kalah penting ya. Nggak kalah penting. Kalau misalnya budgetnya pas-pasan, lebih pilih mana? Pilih motor baru tapi entry level, atau lebih pilih motor bekas tapi speknya lebih tinggi? Silahkan. Menarik nih pertanyaannya nih. Yang harus jadi pertimbangan saat kalian beli motor, kilometernya sudah tinggi, umur pakainya udah tinggi juga. Betul. Jangan-jangan kalau kalian beli motor bekas yang kayak gitu, nantinya pengeluaran buat maintenance-nya akan lebih membengkak besar. ya. Iya. Tapi sebenarnya ada nggak sih kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh masyarakat ketika mereka mau membeli motor baru ini untuk keseharian mereka? Ada sih. Hai, apa kabar sahabat Sonora? Kembali lagi bersama dengan saya Hans Christian, tentunya di podcast Klinik Otomotif Sonora bersama dengan Grid Auto. Tentunya kita masih membahas seputar otomotif sahabat Sonora. Kalau misalnya mungkin Anda sehari-hari beraktivitas menggunakan kendaraan gitu ya, pergi ke kantor, pergi ke sekolah gitu ya, dan juga melakukan aktivitas lainnya, mobilisasi. Ini salah satu pilihannya adalah kendaraan motor roda 2. Nah, seperti apa sih sebenarnya kalau kita mau beli motor harian? Ini apa aja yang harus dicek? Nah, kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Nurul selaku editor teknik kendaraan roda 2. Sudah ada Nurul. Apa kabarnya hari ini? Halo Mas Han, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Nah, kita mau bahas nih untuk sahabat Sonora yang mungkin sehari-hari ini menggunakan kendaraan roda 2. Ini apa aja sih kalau mereka mau beli dan apa aja yang harus dicek? Nah, kenapa penting sebenarnya buat orang yang pakai motor harian ini paham dulu sebenarnya motor seperti apa yang cocok untuk mereka. Motor seperti apa yang cocok buat dipakai harian kali Betul. gitu ya. Iya. Sebenarnya Mas Han sekarang itu kan pilihan motor beragam banget tuh. Betul, macam-macam ya. Iya, macam-macam. Iya. Mulai tipenya ada yang tipe sport, ada yang trail, ada yang bebek, dan ada yang matic gitu kan. Jadi pemilihannya sebenarnya lebih ke kebutuhannya buat apa dulu. Kalau buat komuter orang-orang di perkotaan, misalkan kayak kita yang lebih banyak hidupnya buat di jalur perkotaan, mungkin lebih cocoknya pakai motor tipe skutik ya kalau sekarang. Iya, motor-motor matic. Karena lebih nyaman ya. Ringan, manuvernya gampang, terus punya bagasi yang luas. Tapi mungkin beda juga kalau kebutuhannya mereka yang tinggal mungkin di daerah agak ke dalam dengan kondisi jalan yang agak rusak, mungkin butuhnya motor-motor trail gitu yang kan. lebih tahan banting ya. Iya. Jadi emang semuanya dikembalikan lagi ke kebutuhannya masing-masing apa. Dari situ baru nanti kelihatan tuh motornya apa yang cocok nih, apakah tipe sport, matic, trail atau yang kayak gimana. Oke, jadi disesuaikan lagi sama medannya seperti apa yang dilalui dan juga kebutuhannya apa. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh masyarakat ketika mereka mau membeli motor baru ini untuk keseharian mereka? Ada sih. Tapi kebanyakan itu kesalahannya karena ikutin nafsu. Oke, bagus ya. Keren gitu kayaknya kalau pakai ini. Ini kayaknya keren nih, motornya sport nih, gue banget masih muda nih. Betul. Tapi motornya lebih banyak dipakai harian dengan kondisi jalan yang macet. Betul ya. Seminggu pakai motornya nunduk-nunduk, pegal juga ya. Biasanya kayak gitu sih. Makanya perlunya kebutuhannya buat apa? Kalau dipakai buat komuter sehari-hari, pilih motor yang nyaman. Kecuali kalau motor-motor hobi ya yang model-model sporty ya nggak apa-apa kayak gitu. Oke, ini kan banyak ya sebenarnya yang bisa kita pilih tipe-tipe motornya. Ada motor matic, motor bebek ataupun motor sport. Ini gimana sih sebenarnya cara kita menentukan tipe motor apa yang cocok untuk kita pakai sehari-hari? Selain tadi keren ya salah satunya, yang kedua sebenarnya cara memilih yang sesuai ini seperti apa? Iya, cara milih yang sesuai ya. Pertama tadi kebutuhannya buat apa, terus medan yang dilalui tadi Mas Hadi betul, medan dilalui seperti apa, jarak tempuhnya berapa jauh, terus konsumsi bahan bakarnya kayak gimana. Itu nggak kalah penting ya. Nggak kalah penting, iya. Kalau buat orang-orang yang hidup di perkotaan,
mungkin lebih butuhnya motor-motor yang ringan, terus punya bagasi luas, terus bahan bakarnya irit karena lebih banyak kan kemacetan ya. Betul ya, padat ya. Kalau enggak gajinya habis sama bensin ya. Iya, itu dia. Makanya kalau yang kayak gitu butuhnya motor-motor matic sebenarnya, motor matic atau motor-motor jenis bebek. Tapi kalau buat tadi yang tinggal di daerah agak ke pinggir, yang jalanannya agak rusak, tipe motor-motor trail lebih oke. Terus kalau tipe sport itu mungkin ke anak-anak muda yang ingin lebih stylish ya, lebih gaya ya. Terus tulang-tulangnya masih kuat kan, nggak gampang pegel. Udah tambah umur, nunduk dikit ini ya. Iya, itu ketarik masih, ya. Iya, itu masih oke lah pakai motor-motor sport kayak gitu. Nah sebenarnya ini kalau kita ngomongin soal motor kendaraan roda 2, apa sih yang membedakan motor yang cocok digunakan sehari-hari sama juga ada nih orang-orang yang pakai motor nih buat touring, buat hobi. Mereka apa yang membedakan dari kedua motor ini? Iya. Sebenarnya motor itu secara garis besarnya sama aja kan, motor hobi atau motor biasa. Cuma rodanya dua bisa jalan gitu. Cuma memang balik ke kebutuhannya. Tapi kalau menurut hemat saya ya, motor-motor yang dipakai harian itu bisa dibilang kalau anak-anak motor bilang itu motor kaki gue tuh gitu. Jadi motor kaki itu motor yang kita pakai sehari-hari. Motor itu harus benar-benar sehat kondisinya. Terus tadi bahan bakarnya harus irit, motor nyaman dipakainya. Nah, tapi beda lagi kalau motor-motor hobi. Biasanya kalau motor hobi itu orang udah nggak mikirin tuh, bodoh motornya nggak nyaman, motornya boros atau motornya kurang enak nih dipakai, itu nggak jadi masalah. Karena motor hobi itu kebanyakan nggak pernah dipakai buat harian, paling cuma seminggu sekali atau sebulan sekali. Kayak touring itu tadi ya. Dan biasanya orang-orang itu ya dia benar-benar menikmati. Walaupun motor itu mogok ya itu motor hobi gue karena karena dia nggak keburu-buru kan, dia nggak keburu ngejar waktu. Bayangin kalau itu dipakai sehari-hari yang kita harus ngejar waktu, pakai motor hobi tiba-tiba mati jalan baru bikin kesel. Betul, belum nanti kalau kegores di jalan, terluka motornya tuh kadang lebih sakit hati gitu ya. Tapi kalau masalah jenisnya sih sebenarnya masing-masing orang punya motor hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka motor trail, sport atau matic juga ada juga. Tapi ya itu tadi bedanya gitu, motor hobi sama motor-motor harian. Oke, kita balik lagi nih ke motor-motor harian yang biasanya dipakai kerja, dipakai juga untuk beraktivitas sehari-hari, dan mungkin juga ada di antara sahabat Sonora yang lagi mikir mau beli motor baru. Nah, mereka tuh kalau misalnya beli motor baru biasa umumnya orang datang ke showroom gitu ya, ke dealer, lihat-lihat motornya. Nah, sebenarnya ada nggak sih hal-hal penting yang komponen-komponen yang harus mereka perhatikan atau hal-hal yang harus mereka tanyakan sebenarnya ke dealer untuk memastikan bahwa itu adalah motor yang tepat untuk bisa mereka beli? Iya. Ada sih. Kalau menurut saya itu yang paling penting ditanyakan saat membeli motor baru itu soal garansi. Garansi? Iya. Ini sama kayak handphone ya? Sama kayak motor handphone. pun ada garansi ya? Iya. Karena emang masing-masing pabrikan itu memberikan masa garansi yang beda-beda, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Seenggaknya dengan adanya garansi itu menjadi penjamin buat si pembeli kalau motornya bermasalah, mereka ada tanggung jawab dari si pihak pabrikan. Gitu. Kalau masalah model segala macam itu kan tadi tergantung lagi ke kebutuhan. Ya? Tapi ngomongin soal garansi sedikit, umumnya garansi yang diberikan nih berapa lama sih untuk mereka bisa pertimbangkan bahwa ini motor yang cocok untuk digunakan sehari-hari? Kalau sekarang tuh motor-motor keluaran Jepang gitu ya, yang banyak di Indonesia itu kan motor-motor keluaran Jepang yang dipakai harian itu biasanya buat garansi mesin itu rata-rata 3 tahun. Terus sekarang udah mulai banyak yang ngasih garansi rangka. Ya, garansi rangka juga 3 tahun sampai 5 tahun. Dan ada garansi kelistrikan karena motor-motor sekarang kan udah pakai sistem injeksi betul. Iya, jadi ada garansi kelistrikan juga. Nah, di situ buat kalian yang mau beli motor baru harus menanyakan detail tuh garansinya seperti apa. Jadi sewaktu-waktu ada masalah yang tidak diinginkan sama motornya masih bisa di-cover sama si pabrikannya. Ini sangat penting tentunya, apalagi kalau yang agak mikirin budget ini lumayan menolong ya ketika terjadi sesuatu pada kendaraannya. Ini bisa cukup menolong Anda untuk menyiapkan budget selama masih ada masa garansi ini ya. Dan itu Mas, jadi karena ada garansi itu, garansi juga menjadi bukti kalau si pabrikan yakin dengan kualitas produk yang dia jual. Betul. Karena dengan garansi ini menunjukkan kualitas yang mereka berikan sebenarnya ya. Ini juga mungkin ada dari beberapa sahabat Sonora yang mungkin budgetnya kalau misalnya beli motor baru ini agak mepet nih ya, agak-agak teriak nih dompet. Nah, tapi kalau misalnya masih butuh motor gitu, kendaraan untuk mobilitas, ada pilihan lainnya yaitu adalah membeli motor bekas. Nah, ini juga
menjadi tricky nih ketika kita membeli motor bekas. Kita nggak pernah tahu motornya sebelumnya dipakai apa, dengan medan seperti apa. Ada nggak sih hal-hal tertentu yang harus diperhatikan oleh sahabat Sonora, misalnya komponen, mesin, surat-surat juga ini penting untuk bisa kita perhatikan. Apa sih sebenarnya yang harus menjadi checklistnya dicek ketika membeli motor bekas? Kalau mau beli motor bekas itu pertama pasti surat-surat ya, karena sebagus apapun motornya gitu, kondisinya kalau surat-suratnya bermasalah kan jadi repot sendiri gitu kan. Iya, agak deg-degan ya, takutnya kan bekas yang tidak diinginkan gitu ya kendaraannya ya. Lalu kalau yang kedua itu biasanya orang bakal ngelihat ke kondisi mesinnya. Yang paling simple sih itu buat orang-orang awam memastikan kondisi mesinnya itu kering. Kalau dibilang, kalau anak-anak motor bilangnya kering. Maksudnya kering itu berarti nggak ada ceceran oli atau cairan-cairan lain di mesin. Nggak ada yang bocor-bocor gitu ya. Iya, itu menandakan kalau si kondisi mesinnya lumayan sehat. Terus dari suara mesin juga harus halus, nggak terlalu nyaring seperti mesin jahit gitu. Kecuali diganti knalpotnya. Itu beda ya kalau itu ya. Terus kalau saran dari beberapa mekanik juga saat membeli motor itu usahakan dites, dicoba dulu motornya gimana. Kadang ada beberapa motor yang saat kondisi diem kelihatannya ini baik-baik aja, tapi kok pas dipakai jalannya kurang enak. Artinya harus test drive ya? Harus tes ya, kayak gitu sih kalau mau beli motor-motor second. Itu yang perlu diperhatikan nih. Mungkin juga yang perlu menjadi perhatian sahabat Sonora adalah tips supaya tidak gampang tergiur sama tampilan motornya aja. Hal teknis apa sih yang sebaiknya dicek biar motor ini awet buat dipakai harian? Karena bukan cuman murahnya tadi atau gayanya cocok, tapi juga kan harus awet digunakan. Nih ada tips khusus nggak sih? Sebenarnya kalau ngelihat kayak tadi ya tuh Mas, memastikan dulu mesinnya kondisinya secara fisiknya dulu dari luar masih oke. Terus mungkin kalau paling gampangnya sebenarnya kita kalau mau beli motor bekas itu kita belinya sama yang kenal biar tahu track recordnya ya. Karena track record itu penting kan. Kadang kalau Mas Hans mungkin sering dengar tuh iklan-iklan nih. Ini motor bekas pemakaian wanita gitu. Iya. Itu gak ngejamin teman-teman, gak ngejamin dia. Malah kadang-kadang pemakaian cewek itu malah lebih kacau daripada cowok, karena cewek itu lebih malas buat kiri belok kanan gitu ya. Lebih malas buat melakukan perawatan. Tapi yang penting itu kita tahu track recordnya nih motor kayak gimana, terus riwayat servisnya kayak gimana. Dan kalau tipsnya lagi sebenarnya kalau sekarang tuh lagi trennya saat COD ketemu dengan si penjual, biasanya kalau kita sebagai orang awam itu udah banyak kok jasa-jasa inspeksi motor, jadi bisa ajak teman mekanik atau sewa jasa untuk orang bantu inspeksi buat kendaraan ya. Tadi kan kalau mau beli, nah kalau yang sudah punya motornya, tips untuk mereka merawat, menjaga motor mereka agar bisa bertahan lama ketika setelah dibeli, ada nggak sih? Ada. Apa nih? Rahasia. Kalau rahasia kita closing langsung di sini ya. Nah, sebenarnya motor itu simple ya. Karena kan motor itu sebenarnya kumpulan komponen yang bergerak gitu kan di dalam. Sebenarnya komponen yang bergerak itu kebutuhannya cuma satu, pelumas kan. Oli ya. Oli. Iya. Sebenarnya dengan mengganti oli secara rutin berkala itu udah cukup banget buat motor. Yang penting jangan telat gitu ya. Jangan 6 bulan sekali baru ganti gitu ya. Terus jangan tergiur juga sama oli-oli murah yang beresiko palsu, karena banyak juga sekarang oli-oli palsu di pasaran. Ini ngomongin soal hobi tadi, motor-motor hobi. Biasanya kalau laki-laki beli motor hobi, ini salah satu yang diperhatikan adalah kapasitas mesin yang besar. Ini apakah kapasitas mesin yang besar ini selalu berbanding lurus dengan artinya punya kualitas yang lebih bagus, atau sebenarnya malah bikin boros untuk pemakaian harian? Kita ambil contohnya biar nggak terlalu luas di motor skutik aja ya, motor matic. Jadi sekarang itu kan ada yang 125 cc sampai 160 bahkan 250. Iya. Salah satu mungkin saya bahasnya kelebihannya ya. Motor-motor kelebihan yang cc-nya lebih besar. Itu secara kelebihannya mereka punya tenaga pasti lebih besar. Saat digunakan itu rata-rata motor yang cc besar itu dia lebih mudah buat diajak menanjak. Biasanya saat motor-motor cc kecil kesulitan menanjak, motor cc besar itu bakal lebih mudah buat diajak menanjak. Bahasa awamnya tarikannya lebih enak ya. Lebih enak. Iya. Terus tapi kalau dibilang boros, udah pasti cc lebih besar biasanya bakal lebih boros dibandingkan cc yang lebih kecil. Kalau misalnya kapasitas mesinnya lebih besar, ini apakah cocok digunakan harian? Karena kan ini juga tentunya secara bahan bakar konsumsinya akan lebih besar begitu ya. Sebenarnya cocok aja sih antara mau dipakai harian. Karena selama nggak terlalu besar gitu, cuma ya itu paling kita harus perhatikannya ada hal-hal yang harus bisa ditolerir ya, kayak konsumsi bahan bakarnya otomatis
lebih boros sedikit, tapi ada benefit juga yang dirasakan dengan tenaganya yang lebih besar kayak gitu. Kalau merasa tidak apa-apa dengan hal itu ya nggak apa-apa juga pakai motor lebih besar. Artinya balik lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu ya, karakteristik masing-masing. Nah mungkin juga ini satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mengatur keuangannya. Budgetingnya ini juga cukup penting nih untuk masyarakat, sahabat Sonora yang mungkin pengen beli motor, sampai juga di penggunaannya sehari-hari ini adakah tips budgeting yang bisa dilakukan oleh mereka, karena sekarang pilihan motor banyak. Lalu juga untuk konsumsi misalnya tadi ganti oli, bensin ini pun banyak pilihannya sekarang. Ada nggak sih sebenarnya tips-tips khusus yang bisa diberikan untuk mereka bisa gunakan motor secara harian tapi budgetnya tetap aman? Kalau buat harian budget tetap aman, berarti ini buat budget hariannya betul. Ya. Budget harian kalau sekarang tuh di motor mungkin buat harian itu di rentang kalau kapasitas mesin antara 125 sampai 160 cc itu masih oke. Karena itu di motor dengan kapasitas mesin segitu dia punya dapat performa yang cukup bagus secara tarikan mesin, efisiensinya juga cukup bagus. Kalau mungkin budget kalian lebih besar, mau cari motor yang lebih premium mungkin bisa ambil sekarang motor-motor 250 cc. Oke. Kayak gitu sih. Nah ini juga mungkin yang jadi hal penting untuk Anda sahabat Sonora adalah bagaimana tips budgeting untuk beli motor harian. Harus keluar berapa idealnya sebenarnya, dan apa yang bikin motor kita jadi mahal. Karena bisa aja harga motornya murah, tiba-tiba pas udah dipakai harian, kok tiba-tiba bengkak gitu expense-nya gitu. Mungkin bisa dikasih gambaran nggak ke sahabat Sonora? Jadi kalau masalah budgeting itu kembali ke orangnya masing-masing ya, budgetnya berapa. Tapi buat gambaran nih motor kayak motor-motor 125 cc itu sekarang harganya kisaran antara 20 sampai 25 jutaan biasanya. Itu kalau buat harian, biasanya setiap pabrikan tuh rata-rata kalau motor baru enaknya itu Mas Hans, itu buat servis biasanya udah gratis selama setahun tuh udah nggak keluar biaya servis lagi karena di cover sama si Tapi buat bensin itu biasanya motor-motor 125 cc tipe Matic itu bisa 1 banding mungkin 50 atau 1 banding 48. Jadi 1 liter bisa 48 kilometer jalannya. Jadi kalau jarak kalian ke misalkan ke tempat kerja atau ke sekolah cuma 60 kilo ya cuma butuh 1 liter berarti kan atau 1 sampai 1,5 liter aja bensin gitu. Tapi kalau buat yang 160 cc itu 150 sampai 160 cc motor sekarang range harganya antara sekitar 28 sampai 35 juta. Bahkan ada beberapa yang tipe tertinggi tuh sampai 40 jutaan kayak gitu kan. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau bahan bakarnya sendiri konsumsinya itu nggak terlalu jauh berbeda. Kalau hasil tes kita tuh mungkin rata-rata 1 banding 45 ya, 1 banding 45, 1 banding 46, 47 gitulah, tipis-tipis gitu kan setiap pabrikan. Ya sebenarnya sekarang antara 125 sama 150 cc itu enggak terlalu jauh buat pengeluaran hariannya buat bensin. Kecuali kalau mau beli motor-motor yang cc-nya lebih gede, kayak yang 250 cc. Mungkin selain motornya yang lebih mahal, kisarannya di atas 50 juta, pengeluaran kalian buat bensin juga udah pasti lebih gede karena konsumsi bensinnya itu bisa setengahnya dari motor-motor tadi gitu. Oke. Ini yang sering jadi pertanyaan dari para sahabat Sonora yang pengen beli motor. Biasanya nanya nih, kalau misalnya budgetnya pas-pasan, lebih pilih mana? Pilih motor baru tapi entry level atau lebih pilih motor bekas tapi speknya lebih tinggi? Silahkan. Menarik nih pertanyaannya nih. Harus beli motor bekas yang lebih premium atau motor baru tapi entry level? Entry level, iya. Mungkin yang motor bekas yang lebih premium bisa jadi pilihan juga. Tapi yang harus diperhatikan juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman. Kayak kondisi mesinnya kayak gimana, terus udah berapa lama usia motornya. Karena gini, yang harus jadi pertimbangan saat kalian beli motor, kilometernya sudah tinggi, terus umur pakainya udah tinggi juga. Jangan-jangan kalau kalian beli motor bekas yang kayak gitu, nantinya pengeluaran buat maintenance-nya akan lebih besar. Iya. Tapi kalau harganya bisa, misalkan motor A yang entry level harganya sekitar 18, yang premium bisa harga 22 gitu kan secondnya, padahal harga aslinya di atas 35, mungkin yang dua-dua bisa jadi pilihan menarik juga kalau kondisinya masih sehat kayak gitu. Cuman kan jarang ya. Jarang. Biasanya motor-motor yang salah beli nih kemarin gitu ya, itu kan bisa dihitung ya. Tapi kalau yang banyak itu biasanya motornya sama. Jadi antara mereka beli baru atau beli second yang baru setahun atau 2 tahun pakai. Nah itu lumayan juga buat pilihan menarik sih kayak gitu. Oke, ini juga mungkin boleh nih dikasih pesan buat sahabat Sonora yang lagi cari motor buat dipakai kerja atau harian, biar nggak salah pilih tentunya, dan juga motornya
benar ternyata sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya kalau tipsnya sih kalau buat motor yang dipakai harian ya carinya motor yang nyaman dipakainya. Nomor satu nyaman dulu nyaman ya. dulu ya karena itu buat kaki kita jalan kemana-mana. Iya. Terus motornya harus irit juga secara bahan bakar, Betul. perawatannya nggak rewel. Kayak itu aja sih. Jadi kalau buat yang tipe kerja di perkotaan kayak kita mungkin sekarang ini motor-motor tipe skutik itu ya pilihan nomor satunya sih kayak gitu. Betul. Gaya nanti belakangan deh ya, daripada terjebak kemacetan, nahan kopling Iya. segala kan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Terima kasih banyak untuk segala informasinya. Sama-sama. Semoga semua bermanfaat untuk sahabat Sonora yang lagi mau cari-cari motor. Kira-kira motor mana yang cocok untuk Anda digunakan sehari-hari. Tadi sudah banyak pemaparan. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan kalau Anda merasa video-video seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk bisa di-like, di-subscribe, dan juga di-share ke teman-teman Anda agar bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Akhir kata kita harus tutup podcast kali ini, podcast Klinik Otomotif Sonora bersama dengan Grit Auto. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye, have a great day.